kurang lebih pada saat ini 59 tahun lebih. Nggak kelihatan. Ya, kuliah sudah sambil usaha. Usaha apa tuh Pak? 94 saya dipercayakan menjadi ketua IPMI. Oh, Waktu 2003 itu dipercayakan sebagai ketua Golkar Kota Ternate. nah ini nih kenapa nih bisa memilih untuk masuk ke politik nih Pak? Ya, jadi obsesi kita juga adalah bagaimana bukan kerja untuk kepentingan kita sendiri, tapi mudah-mudahan untuk kepentingan rakyatnya. Daerah-daerah yang awalnya terisolasi kita buka. Kalau ini ada masalah, contohnya ada yang tergelincir, bahaya semua, termasuk Sultan juga. Iya. Ya kan? Dan mendorong jangan saja di sektor pendidikan, tapi tolong kesehatan juga diperhatikan. Dan cucu satu hiburan itu sih kalau dari anak kedua. ya. Halo Tribuners, saya Iga Almira dan Anda sedang menyaksikan Gebrakan Sang Pemimpin episode kedua. Pada episode kedua Gebrakan Sang Pemimpin kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Pak Iqbal Rurai. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat Pak. Amin. Dan juga terima kasih banyak karena Pak Iqbal sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke studio Tribun Ternate dan mengisi program Gebrakan Sang Pemimpin. Jadi memang sesuai dengan namanya Pak, kita mengundang para pemimpin. Misalnya Bupati, Wali Kota, dan juga sekarang sebagai pimpinan legislatif gitu, Provinsi Maluku Utara. Oke, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai perannya Pak Iqbal di legislatif, sekaligus sebagai pimpinan juga, mungkin kita kenalan dulu supaya bisa lebih dekat lagi dengan Pak Iqbal Rurai. Jadi Pak Iqbal ini lahir dan besar di mana sih? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Tribun yang sudah meminta saya untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Saya, profil saya ya. Iya, betul. Saya lahir di Ternate, tepatnya 8 November 1965. Oke. Jadi kurang lebih pada saat ini 59 tahun lebih. Nggak kelihatan. Masih muda banget kelihatannya. Jadi nanti kalau 8 November itu pas 60. 60. Nanti Tribun saya undang. Ya. Oke. Karena ini cuma dekat ini. Iya, betul. Jalan Kita tetangga. Beberapa dari rumah dari sini udah 5 langkah. ketemu rumah saya. Kemudian saya dibesarkan di Ternate, menempuh pendidikan di sekolah dasar itu sempat di Ternate dan lulus waktu itu di Sanana, di Sula, di ST 3 Sanana. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 di Ternate, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 di Ternate, dan tahun 84 melanjutkan kuliah di Universitas Samratulangi di Manado. Fakultas Sastra. Ya, tamat dan selesai tahun 89. Ya. Kemudian S2-nya melanjutkan untuk mendapatkan S2-nya MBA di Jakarta. Jurusan sastra juga? Ya, jurusan ekonomi. Oh, ekonomi. Jurusan ekonomi. MBA-nya di ekonomi dan manajemen. Ya. Jadi dari sastra ke ekonomi. Ke ekonomi ya, beda jauh ya. Iya, agak beda banget itu. Jadi ambil sastra kenapa tuh Pak? Jadi waktu itu saya kan tes kan kita mengisi pilihan pertama, pilihan kedua. Iya, betul. Tahu-taunya yang lulus pilihan kedua. Pilihan pertama apa tuh Pak? Pilihan pertama waktu itu ekonomi. Oh, jadi memang mau ekonomi banget. Jadi daripada harus menunggu lagi ya sudah, yang ada aja dulu. Nah, dan akhirnya masuk di sastra ya sama aja. Jadi bisa beraktivitas juga sebagai pengusaha juga pada saat itu ya. Oh, jadi kuliah sudah? Ya kuliah sudah sambil usaha. Usaha apa tuh Pak? Pokoknya usaha ya bisa ya sebagai mahasiswa itu
pada saat itu saya udah punya usaha seperti contohnya begini. Waktu itu di Manado, saya kerjasama dengan toko buku utama. Yang punyanya itu Pak Haji Ali Al-Bugis yang adanya di Kampung Arab. Ya, jadi kalau menjelang bulan puasa maupun pada saat Idul Adha ya, itu kebutuhan daripada toko itu adalah contohnya mensuplai sagu lempeng. Toko buku suplai lagu lempeng. Ya, dia toko buku tapi semua toko kue-kue juga semua ada. Jadi sagu lempeng itu saya datangkan dari Bacan. Jadi setiap kali kalau menjelang hari raya itu kurang lebih yang dibutuhkan itu sekitar 5.000 lempeng. Itu disuplai oleh Pak Iqbal? Ya, saya suplai dari Bacan. Jadi dikirim ke Bitung. Dulu ada perhubungannya itu motor Ternate Star. Dia dari Obi, Bacan, kemudian Ternate, kemudian Bitung. Dan itu berjalan sepanjang saya di Manado. Jadi 1 tahun itu 2 kali suplai. Iya, selama Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, dan saya ambil dari Bacan itu kan 5 lempeng 100. Wih, lumayan. Jadi Rp20 satu lempeng. Ya. Kemudian ada 5.000. Dihargai di Manado itu satu lempengnya 125. Rp125. Jadi memang ya sebagai mahasiswa terasa juga karena berkali-kali zaman saya itu saya dapat transfer uang dari saya pi orang tua itu kurang lebih cuma 60.000 satu bulan. Tapi memang rumah sudah disiapkan, rumah sudah dikontrakkan. Nah, jadi 60.000 itu harus cukup. Di situ uang buku, di situ transportasi, di situ makan. Nah, jadi dengan adanya kegiatan usaha kayak begini terasa. Gitu. Jadi waktu kos-kosan ya kadang-kadang rumah itu sudah lumayan bisa kita cari yang ada kamar mandi di dalam. Lebih bagus ya. Kemudian di dalam kamar itu kita bisa siapkan televisi. Jadi bagi mahasiswa itu sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kalau ada teman-teman yang sampai di kamar saya, kayak gini. Kamar pengusaha. Dia tidak tahu kalau ini hasilnya dari sagu. Nah, terus kebetulan juga orang tua saya memang ibu saya itu pedagang dan punya apotek di Sanana. Nah, jadi setiap kali obat-obat yang saya suplai dari Ternate maupun dari Manado itu diskonnya lumayan. Nah, jadi kalau saya belanja 1 juta, diskonnya 15%, 150.000 pada saat itu. Jadi kalau 1 minggu 3 kali belanja berarti kurang lebih sekitar 400 sampai 500.000 ada di dalam tangan. Nah, itu yang membuat saya berpikir sudah mau di Fakultas Sastra juga tidak ada masalah. Yang penting saya berusaha. Yang penting selesai apa yang diinginkan oleh orang tua, ya selesai sebagai sarjana ya. Alhamdulillah di 89 saya selesai. Dan akhirnya di S2-nya yang tercapai ekonomi. Iya, ekonomi dan manajemen. Dan sempat waktu itu setelah tahun 94 saya dipercayakan menjadi ketua HIPMI. Waktu itu masih Kabupaten Maluku Utara. Kita masih dengan Maluku sebagai provinsi. Tahun 94 saya dipercayakan sebagai ketua HIPMI dan waktu itu sebagai wakil ketua Gapensi, gabungan pengusaha jasa konstruksi. Dulu hanya satu, Gapensi. Nah, setelah itu di kota terbentuk tahun 99. Saya menjadi ketua Gapensi kota dan kemudian pada tahun 2003 dipercayakan menjadi ketua Kadin Provinsi Maluku Utara. Pada saat itu. Ini berkaitan dengan pengusaha gitu. Ya. Jadi tahapannya udah benar dari HIPMI, terus kemudian ke Gapensi, kemudian ke Kadin. Jadi proses sebagai pengusaha memang cukup panjang, kurang lebih
ada sekitar 20 tahun lebih ya, mendekati 30 tahun. Kemudian pada tahun 2003 itu dipercayakan sebagai ketua Golkar Kota Ternate. Nah ini nih, kenapa nih bisa memilih untuk masuk ke politik nih Pak? Ya, jadi saya boleh ceritakan ya. Boleh, ya, boleh. Jadi di masa itu, di masa-masa Orde Baru itu, memang hampir semua politisi itu harus rata-rata adalah pengusaha. Ya, sehingga waktu itu ketika Pak Samsir Andili, almarhum, sebagai wali kota, beliau itu adalah politisi murni, pegawai dan politisi. Dipercayakan sebagai anggota DPR di Provinsi Maluku pada saat itu. Kemudian tahun 96 itu beliau dipercayakan sebagai wali kota Ternate. Waktu itu masih kota administratif. Kemudian dalam perjalanan menjadi kota Ternate di tahun 99, beliau pun juga dipercayakan sebagai wali kota. Dan karena memang dulu rata-rata kita yang tergabung di pengusaha maupun yang ada kaitan dengan pejabat, pada saat itu kan rata-rata kan adalah Golkar. Nah, sehingga di tahun 2003 waktu itu sebetulnya Golkar dipimpin oleh Pak Abdul Rashid Nahrawi, almarhum ya, mantan jaksa. Dan di 2003 itu diminta saya untuk maju sebagai ketua Golkar Kota Ternate. Dan terpilih. Dan memang itu merubah warna kita juga. Otomatis waktu itu harapan bahwa mungkin sebatas ketua Golkar saja. Tapi ternyata karena memang ketua partai diminta juga mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada tahun 2004. Dan terpilih. Kemudian pada saat itu juga dipercayakan sebagai ketua DPRD di Kota Ternate. Otomatis basic bisnisnya makin dipercayakan ke orang-orang yang lain. Jadi kayak berimbas ke masyarakat gitu. Iya. Jadi memang obsesi kita juga adalah bagaimana bukan kerja untuk kepentingan kita sendiri, tapi mudah-mudahan untuk kepentingan rakyat ya. Nah kalau diperhatikan ini kan berarti dari 2003 ya, sempat jadi ketua Golkar, dan sampai sekarang masih di bawah Golkar gitu. Iya, masih tetap. Nah, apa tuh alasannya Pak Iqbal? Apakah mungkin dirasa ini ideologinya sama gitu sama visi saya, atau mungkin ada alasan lain gitu bertahan di Golkar? Memang orang tua saya itu pernah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Maluku Utara dari Partai Golkar. Ya, jadi kita memang sudah merasakan bagaimana ya istilahnya hasil dari Golkar juga. Kan artinya orang tua kita yang setiap saat membiayai kita, setiap saat mendukung kita, ya otomatis kita sangat terinspirasi dan semacam berhutang budi juga kepada partai ini. Partai Golkar. Ya. Jadi itu yang menjadi momentum dan mendorong saya. Kebetulan kakak saya juga waktu itu Pak Saiful juga sebagai ketua Golkar juga, sempat juga jadi ketua DPRD di Kabupaten Maluku Utara dan juga jadi ketua DPRD di Provinsi Maluku Utara. Sampai yang terakhir sebagai anggota DPR RI. Ya. Jadi memang dari orang tua. Iya, dari orang tua. Akhirnya ke anak-anaknya juga gitu. Kalau selama di Golkar nih, Pak Iqbal, mungkin ada pencapaian terbaik lah untuk saat menjadi kader Golkar dari Pak Iqbal? Iya, memang kalau di masa itu, kan DPRD kota itu berada pada saat 99. Itu DPRD kota sudah ada. Dan waktu itu Golkar sekalipun jumlahnya banyak, tapi ketuanya dipimpin oleh orang lain, bukan dari Golkar. Waktu itu ketuanya dari P3, karena masih pimpinan itu dipilih. Sehingga
Saya ditanggung jawabkan waktu itu oleh masih ketua umum waktu itu Bang Akbar. Beliau mengundang kami di Kartika Chandra pada saat itu sebagai ketua DPRD dan memberikan tanggung jawab pada saat itu karena di sini juga tahun 2000 itu kerusuhan. Kantor Golkar itu kan dibakar. Dibakar habis dan saya diminta untuk membangun kembali dan mengembalikan ya minimal harus menjadi ketua Golkar dan menjadi ketua DPRD pada saat 2004 itu. Dan kami berbuat gitu, ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah kantor kami bangun, ketua DPRD juga tercapai dan pada saat itu wali kota juga kami dorong dari Golkar juga, Pak Samsir juga. Jadi itu merupakan tanggung jawab pertama yang diberikan oleh partai untuk bagaimana supaya partai itu bisa bangkit di Kota Ternate. Oke, jadi sangat bisa dibilang luar biasa juga perannya Pak Iqbal. Jadi dari pengusaha terus jadi anggota DPRD dan pencapaian juga luar biasa dan sekarang anggota DPRD provinsi. Yeah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dijelaskan untuk sebagai anggota DPRD provinsi Maluku Utara, visi misinya Pak Iqbal untuk Maluku Utara 5 tahun ke depan itu seperti apa Pak? Ya. Yeah. Jadi kalau ketika saya menjadi anggota DPRD Kota Ternate, itu kan saya hanya fokus di Kota Ternate. Iya, betul. Di 8 kecamatan, 78 kelurahan. 60 di dalam kota, 18 di luar, yaitu 6 di Moti, 6 di Hiri, dan 6 di Batang Dua. Nah, kita pada saat itu contohnya bagaimana menciptakan satu iklim supaya masyarakat yang khususnya masyarakat yang mau berusaha kita kembangkan, bangkitkan. Daerah-daerah yang awalnya terisolasi kita buka jaringannya. Seperti Hiri, seperti Batang Dua, seperti Moti, itu kita bentuk dari awal. Sehingga waktu itu ketika kami membangun Hiri, orang di sana itu ketika kunjungan saya sama Sultan pada saat itu ya, pertama. Saya belum jadi anggota DPR waktu itu. Kebetulan ke kelurahan namanya sekarang Kelurahan Faudu. Di Hiri? Iya, di Hiri. Itu bayangkan masyarakat, di sana masyarakat adat. Naik untuk Sultan sampai di sana itu kan dipikul. Iya. Ya. Bayangkan itu tidak ada jalan. Itu naik di batu-batuan itu. Sultan dipikul posisinya? Ya, posisinya dipikul. Oke. Nah, jadi disitulah saya berpikir bahwa waduh, kasihan juga. Iya. Artinya kalau sampai kapan, kalau ini ada masalah contohnya ada yang tergelincir, bahaya semua termasuk Sultan juga. Iya. Ya, kan? Nah, padahal Sultan nggak mau, tapi memang dipaksa warga. Nggak mau, mereka nggak paksa. Jadi tetap itu menjadi tradisi yang mereka jalankan dan di dalam benak saya mudah-mudahan ya kalau memang saya ya jadi apapun, Hiri ini harus dibikin jadi kecamatan. Nah, akhirnya dulu Hiri itu dia ada di Kecamatan Pulau. Oh, ya. Masih. Jadi dulu di Ternate ini cuma 3 kecamatan. Ternate Selatan, Ternate Utara, dan Pulau Ternate. Pulau Ternate itu di Jambula. Nah, bisa dibayangkan rentang kendali orang dari Batang Dua, orang dari Hiri, itu kalau mengurus KTP harus sampai ke Jambula. Jauh sih. Jadi akhirnya ketika kami jadi anggota DPRD pada 2004, yang pertama kami perjuangkan adalah bagaimana Hiri menjadi kecamatan. Dan setelah Hiri jadi kecamatan, sampai lagi ke Batang Dua, semua dan Moti. Dan semua itu akhirnya orang di Hiri bilang begini, masyarakat di Hiri ini seperti belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena memang mereka berjalan di atas batu-batu. Kita di sini sekalipun belum di hot mix tapi udah berjalan di atas aspal.
Akhirnya kita buat jalan. Pertama kita bikin dulu jalan melingkar itu jalan setapak. Belum bisa di aspal. Akhirnya lama-kelamaan bikin aspal. Jadi temuan oleh BPK perwakilan. Karena bangun jalan di Hiri itu, contohnya di Ternate itu sudah dapat 5 kilo, mungkin di Hiri cuma dapat 2 kilo. Nah, jadi secara efisiensi, secara ekonomi tidak menguntungkan. Nah, jadi memang saya dan Pak Samsil waktu itu diperiksa di BPK dan kami memberikan gambaran bahwa membangun Hiri itu nggak bisa dengan hitungan-hitungan seperti yang mereka hitung, tapi harus dengan hati. Ya, hati dan jiwa. Dan itu diterima. Akhirnya jalan lingkar Hiri itu jalan. Sekarang orang dari mau ke Hiri tidak perlu lagi kayak begitu. Turun pakai speed sini ada dermaga, langsung ada mobil. Dulu sepeda pun susah. Ya itu. Jalan kaki. Jalan kaki itu dari Tafraka itu sampai kemana-mana. Kemudian dari Dorari Isa itu Togolobe yang sekarang itu speed dengan masuk itu jalan kaki itu naik sampai di Hiri itu kira-kira 4-5 jam baru sampai. Jalan kaki. Nah sekarang bisa dibayangkan orang Hiri bisa menikmati ada sekolah, ada puskesmas, ada listrik, ya itu. Masyarakatnya diberikan dukungan untuk pengembangan usaha, ada ya punya speedboat, punya kapal, punya ya macam-macam. Sekarang alhamdulillah Hiri udah maju, Moti juga sudah maju, Batang 2 juga ya kita bersyukur bahwa semua udah sesuai. Nah dari situlah pikiran saya bahwa saya harus mencalonkan diri di provinsi. Nah, dengan demikian di provinsi ini berarti tanggung jawabnya seluruh Maluku Utara secara keseluruhan. 10 kabupaten kota. 2 kota, 8 kabupaten. Nah, itu yang menjadi obsesi saya. Kenapa saya mencalonkan diri di provinsi? Karena memang saya melihat bahwa dalam perjalanan hidup kita punya pilihan. Kira-kira kita tidak mungkin berbuat untuk kepentingan kita dan keluarga saja. Tapi mudah-mudahan dengan pengabdian di DPRD ini bisa kita berbuat untuk orang banyak. Dan sekarang kita bisa melihat dengan posisi dengan gubernur yang sekarang, kita sangat memberikan respon yang luar biasa terhadap pendidikan. Betul. Di dalam APBD kita sudah sampai di angka 27% untuk sektor pendidikan, melebihi dari target yaitu 20. Kemudian di infrastruktur itu kita sudah mencapai di atas 45% dari target yang kurang lebih hanya 25 kita bisa capai. Kemudian sekarang kita lagi berusaha untuk bagaimana fakultas kedokteran terutama yang ada di Universitas Hairun itu bisa berkembang secara baik. Kita memberikan beasiswa kepada masyarakat di seluruh kabupaten kota yang anak-anaknya punya kemampuan. Iya, betul. Punya kemampuan. Tapi keterbatasan biaya. Ya, keterbatasan biaya itu kita mendorong supaya ada kerjasama antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi supaya anak-anak itu bisa diterima di Fakultas Kedokteran dan mudah-mudahan bisa menjadi dokter dan kembali di daerah itu masing-masing. Iya. Kemudian juga fasilitas untuk kesehatan. Sekarang udah dibangun ada beberapa rumah sakit di Taliabu, rencanakan juga di seluruh kabupaten kota. Karena ini memang program yang sangat menjadi prioritas karena memang kesehatan ini kadang-kadang di Maluku Utara ini terasa sangat kurang ya. Iya. Di Ternate pun apalagi. Kita berharap bahwa nanti ke depan ini ada rumah-rumah sakit swasta sekelas Siloam begitu. Amin. Nah, sehingga pelayanan semakin baik dan kita mendorong juga ke Muhammadiyah. Mereka punya program rumah sakit di mana-mana ada. Kalau di Manado ada rumah sakit Muhammadiyah yang di Kampung Arab itu. Nah, kita mendorong jangan saja di sektor pendidikan, tapi
tolong kesehatan juga diperhatikan. Dan ini kita lagi berharap bahwa mudah-mudahan di kota Ternate ini kan tidak ada rumah sakit. Nah, jadi diharapkan pemerintah kota ya paling tidak harus punya rumah sakit supaya rumah sakit swasta gitu maksudnya Pak? Nah, rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah. Kota tidak punya. Oh iya betul. Ya, kota tidak punya. Jadi itu yang diharapkan bahwa mudah-mudahan pemerintah kota bisa mendorong supaya program membangun rumah sakit ini. Saya pikir beberapa daerah yang layak seperti di daerah selatan itu ada reklamasi pantai yang begitu besar. Nah, dan itu tinggal apakah nanti mau bermitra dengan swasta silakan. Tapi yang penting ada yang namanya pemerintah kota sehingga kedepannya kita berpikir bahwa kalau rumah sakit Hasan Basori itu sudah ada penggantinya rumah sakit kota, rumah sakit yang lain-lain, maka itu bisa dijadikan rumah sakit pendidikan, fakultas kedokterannya. Dan kita bersyukur bahwa sekarang Polda kan sudah pindah ke Sofifi. Nah, makonya itu, markas komandonya yang Polda sekarang itu akan dijadikan rumah sakit. Jadi kita berterima kasih kepada Pak Kapolri dan Pak Kapolda yang sudah berani untuk bagaimana bisa segera artinya pindah ke hijrah ke Sofifi, dan sekarang itu lagi dipersiapkan. Ada bantuan hibah dari beberapa perusahaan untuk mempersiapkan supaya Mako Polda itu bisa difungsikan menjadi rumah sakit polisi, karena memang dari dulu rumah sakit polisi itu ada tapi kan kecil aja kan. Sekarang kalau yang di Tanah Masjid itu kalau dibangun rumah sakit otomatis itu bisa terlayani masyarakat untuk karena besar sekali. Besar sekali. Oke, jadi ini jadi bisa dibilang karirnya Bapak ini berjenjang gitu di DPRD kota, bisa dikatakan berhasil dan akhirnya memilih untuk maju gitu ke provinsi. Nah Pak, strategi apa sih yang Pak Iqbal pakai gitu sampai suara rakyat ini akhirnya bisa jadi kebijakan publik gitu Pak? Ya, jadi memang saya ini periode yang kelima. Iya. Ya, periode yang kelima di kota 3 periode, di provinsi 2 periode. Jadi memang kadang-kadang orang berpikir kenapa bisa terpilih setiap pemilu. Padahal kadang-kadang orang melihat bahwa mungkin baliho saya kurang, di mana-mana kurang, tapi selalu terpilih. Nah, jadi kalau menurut saya, artinya memang itu merupakan ya garis tangan kita ya. Tapi setiap yang selama saya terpilih sampai 5 periode ini, karena memang yang paling utama adalah modal kita adalah baik dengan semua orang. Kemudian konstituen kita jaga. Iya. Itu kita pelihara. Jadi bukan nanti pada saat kita butuh baru kita datang, tapi mereka-mereka itu adalah bagian dari kita lah. Jadi apa yang menjadi persoalan mereka ya persoalan kita. Apa yang diinginkan oleh mereka, contohnya dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat, jadi membantu seluruh masyarakat untuk mereka bisa bekerja, bisa punya yang berusaha di laut, bisa punya ketinting, yang contohnya sekarang banyak rumah-rumah ibadah, baik gereja maupun masjid, musala kita bangun. Kemudian juga di kota Ternate ini memang bukan yang kita lihat hanya orang yang hidup, tapi orang mati pun kita pikir, terutama di lahan pekuburan. Nah itu kita membantu untuk sama-sama masyarakat untuk bagaimana supaya ada lahan-lahan pekuburan yang kita siapkan, karena hampir rata-rata full semua. Contohnya di Salero ini kita udah pindahkan, karena di sini udah full. Sudah full. Oh yang di depan ini? Ya depan ini udah full. Kita pindahkan ada namanya Tubenga. Nah jadi sekarang ini nanti sekarang ini lagi persiapan untuk pekuburan sudah siap, pagar-pagarnya juga sudah dibikin semua. Sekarang kita lagi dorong untuk bangun musala.
Sehingga nanti kalau ada pada saat orang meninggal, ada yang mau menggunakan itu sebagai tempat orang mau sembahyang di situ bisa. Kemudian karena jaraknya agak jauh, kita dukung juga dengan mobil jenazah. Jadi contohnya orang meninggal, naik ke atas tak perlu baku pikul itu. Sampai di atas nggak usah, ya lumayan tanjakan. Jadi kita dukung dengan mobil jenazah. Kemudian banyak juga rumah-rumah ibadah yang kita bantu, dan banyak juga masyarakat yang kita bantu itu, terutama di pemberdayaan masyarakatnya. Contohnya ibu-ibu yang punya usaha. Contohnya kalau di sini ya kebanyakan itu kalau menjelang bulan puasa itu jualan kue, jualan itu bantu modal. Ya modalnya ada modal kerja. Kemudian ada juga kita bantu dalam bentuk peralatan, nah itu kita bantu. Dan ya kadang-kadang ya kita cari akal juga untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang sementara lagi S3. Beasiswa. Ya, beasiswa. Jadi itu kita taktisi dengan cara apapun untuk supaya bisa terpenuhi juga. Karena kadang-kadang di pemerintah yang ada ini untuk jenjang S3 itu dibiayai oleh kementerian. Jadi tidak ada. Cuma kadang-kadang susah juga kita di sini karena mohon maaf, ini juga saya selalu sarankan bahwa mereka harus komunikasi dengan anggota DPR yang kita punya, sekalipun hanya 3 orang. Anggota DPD yang di sana ada 4 orang. Saya selalu dorong. Cuma lagi-lagi memang kadang-kadang kita terkendala karena contohnya di DPR RI itu urusan ini ada di Komisi 10. Nah, ini yang kadang-kadang kita karena jumlahnya sedikit, nggak ada yang di Komisi 10. Itu yang kadang-kadang mereka sering mengalami hambatan. Nah, jadi ini yang kita harus cari solusi taktisi ini. Contohnya ini dapat 10 atau buka 2 untuk kepentingan mereka lah. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini pencapaiannya juga luar biasa gitu. Tadi seperti yang Pak Iqbal jelaskan, bukan cuman yang hidup yang diurusin, yang sudah meninggal juga diurusin. Jadi luar biasa sekali Pak Iqbal. Tapi dari pencapaian-pencapaian yang sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal nih, menurut Pak Iqbal apa sih atau kerja atau gebrakannya Pak Iqbal yang dirasa paling berdampak untuk masyarakat selama karirnya Pak Iqbal sebagai legislatif? Ya, jadi memang karena basic kami adalah pengusaha, seringkali kami melihat bahwa anak-anak muda yang punya potensi. Ya, itu yang kami gerakkan. Jadi kadang-kadang kami melalui program kami, yaitu yang namanya Pokir, itu sangat terasa karena kadang-kadang kami bisa mendorong ke pemerintah sepanjang mereka memiliki kemampuan, profesionalisme, itu diberikan kesempatan untuk menjadi pengusaha. Karena saya yakin bahwa dengan mereka berusaha, otomatis mereka bisa menghidupkan banyak orang. Iya, betul. Mempekerjakan banyak orang, ekonomi bisa berputar. Dan memang sepanjang yang kita lihat di Maluku Utara ini, memang semua masih terfokus di investasi pemerintah, ya, proyek-proyek pemerintah. Nah itu sekarang ini kita lagi menggalang untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang untuk kira-kira putra-putra daerah kita ini bisa diterima sebagai partner bisnis. Jadi mereka mensuplai contohnya ikan, mensuplai sayur, mensuplai buah-buah, bahan makanan. Nah itu kita sementara lagi merintis dan respon dari perusahaan-perusahaan yang ada melalui program CSR-nya, PNM-nya, itu semuanya berjalan dengan baik. Dan memang kita berharap bahwa contohnya kayak di Harita, di IWIP, yang punya industri, nanti kedepannya juga punya kesempatan untuk membangun sekolah. Jadi sekolah-sekolah kejuruan, itu kita udah minta untuk Harita dan IWIP untuk membangun, sehingga nanti seluruh anak-anak yang bisa diterima di sekolah kejuruan itu diharapkan setelah mereka selesai bisa bekerja di perusahaan-perusahaan dengan
skill yang baik, otomatis mempengaruhi terhadap pendapatan. Iya, betul. Jadi berputar gitu. Ya. Jadi meningkatkan kualitasnya anak muda dan juga mendorong mereka untuk berusaha. Iya, benar. Menjadi partner bisnis dengan industri-industri tersebut. Iya. Oke, luar biasa sekali pemaparannya Pak Iqbal. Terima kasih. Nah, sekarang Pak Iqbal ini sebagai pimpinan legislatif atau pimpinan DPRD Maluku Utara. Kalau menurut Pak Iqbal sendiri yang sudah berkarir, sudah cukup lama sekali dari 2003, apa sih makna posisi Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara menurut Pak Iqbal? Memang posisi kita di DPRD ini sebenarnya sama. Dari 45 orang anggota kalau di provinsi, ada kurang lebih 9 fraksi dan 4 komisi, ada badan Bapemperda, ada badan anggaran, ada badan musyawarah. Posisi kita sebenarnya sama. Iya. Posisi yang sama, hanya karena seperti yang ada di semua instansi maupun semua kegiatan partai politik itu, maka ada pilihan. Dan secara kebetulan Golkar sebagai pemenang pemilu pada saat itu di tahun 2024, dan otomatis kami dipercayakan memimpin. Kami dari 8 orang itu salah satunya. Kebetulan secara tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Secara bagaimana itu? Secara bagaimana? Dilihat dari perjalanan masing-masing. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai Ketua DPRD. Nah, tugas dan tanggung jawab Ketua DPRD itu adalah menjadi corong bagi DPRD itu, bagi bersama-sama dengan pemerintah daerah, hal ini gubernur, untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Maluku Utara. Nah, untuk itu memang tugas ini kalau dibilang tidak berat juga tidak mungkin. Sangat berat, dan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain memang kita sangat terbelakang. Berarti kan? Padahal dari sisi pendapatan kita penyumbang terbesar juga untuk negeri ini. Kita menyumbang dengan ratusan triliun, tapi kadang-kadang APBD kita hanya kurang lebih 3, sekian triliun. Nah, ini harus digenjot melalui pendapatan. Nah, sekarang ini kita lagi bekerja keras untuk potensi-potensi PAD itu segera kita genjot, dan kami berpikir bahwa ke depan lagi sementara kita garap sekarang adalah bagaimana Bandara Iwip itu bisa menjadi bandara di Halmahera. Ya, jadi sekarang lagi dibikin jalan dari Halting dan pemerintah provinsi untuk padu, sehingga nanti dari Sufifi itu kita ke Iwip itu ke bandara itu kurang lebih sekitar 60 kilo lebih. Jadi mungkin nggak sampai 1 jam ya kalau kecepatan jalur. Jadi besok-besok orang tidak tergantung sama dengan Ternate itu. Ternate ini terlalu padat dan dikhawatirkan juga kalau terjadi nanti gunung itu bermasalah. Nah, jadi sekarang kita lagi genjot untuk pembangunan jalan di 3 titik ini, dari provinsi, dari Altim dan dari Halting, sehingga mudah-mudahan Iwip juga bandaranya untuk internasional. Jadi besok-besok ada masyarakat yang mau ke luar negeri, contohnya itu bisa melalui Iwip. Nah, ini yang harus kita pikirkan, karena memang juga kita harus pikirkan bahwa ke depan itu, contohnya orang berangkat haji, ya, kita tidak mungkin setiap saat harus embarkasinya di Makassar, karena itu biayanya cukup tinggi. Kita udah punya asrama haji, kita sudah punya jemaah yang cukup banyak dari 10 kabupaten kota. Nah, ini menjadi perhatian, siapa tahu ke depan itu juga bisa dijadikan sebagai embarkasi. Otomatis ini sangat memberikan potensi dampak terhadap wilayah yang ada di sekitar itu. Ya. Karena sekarang ini kan kita menyumbang untuk contohnya ke Sulawesi Selatan, terus kemudian contohnya di Taliabu
Sula dan Pulau Moli menyumbang di Luwu. Karena itu yang paling terdekat. Nah ini yang kita harus merancang sehingga mudah-mudahan ke depan juga di Taliabu sudah ada bandara sehingga mereka juga akses ke Ternate. Pelabuhan juga kita kembangkan dan sekarang alhamdulillah di Taliabunya kita udah dorong untuk ada bulog. Nah jadi tidak semua kebutuhan itu disuplai dari Banggai karena Banggai itu APBD bersama kita di provinsi. Padahal penyumbang terbesar dari Sula, Taliabu dan 30 ini ya suplai ke dia. Ya dia harus ke Maluku Utara karena dia bagian dari Maluku Utara. Nah, cuma memang ini harus dijawab oleh pemerintah. Nah, untuk itu harapan kami bahwa ya memang sekarang hari ini sebenarnya karena saya ada acara dengan Tribun, kemudian saya ada menghadiri untuk panen raya hari ini. Di mana? Ya di Wairoro. Ya jadi seluruh Forkompina dan Ibu Gubernur juga hadir di sana dan memang kita fokus untuk paling tidak dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kita harus tidak berharap bahwa ada suplai terlalu banyak bahan pangan dari luar. Dan kita berterima kasih Polda sudah pindah dan rencana tahun 2026 itu Kodam juga dibentuk di Maluku Utara. Sekarang ini ada penambahan 2 batalion dan itu batalion yang mendukung untuk ketahanan pangan. Sehingga mudah-mudahan ke depan wilayah cukup luas ini dan bukan cuma hilirisasi saja dari sektor tambang tapi sektor perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan. Nah ini semua kita lihat dan terutama di pertanian. Sekarang kemarin kita sudah hadir untuk penanaman bibit kelapa. Itu baru satu dari sekarang lihat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tapi di sini kan kanwilnya beda. Nah, kemarin saya hadir untuk penanaman bibit kelapa dan mudah-mudahan ini di seluruh wilayah juga seperti itu. Otomatis ke depan kita melihat bahwa kira-kira pabrik industri apa yang lebih pas untuk pertanian, perikanan, kita berusaha. Nanti ada waktu barangkali kita dengan gubernur dengan teman-teman ini meminta waktu dengan Pak Presiden yang Pak Prabowo untuk barangkali ke depan Maluku Utara sudah harus ada pelabuhan ekspor. Ya, karena ini sangat menguntungkan karena selama ini produksi contohnya di perikanan ikan-ikan kita itu hasilnya dibawa ke Bitu. Mereka yang menerima mereka yang menerima PAD-nya. Jadi pendapatan asli daerah yang harusnya masuk ke kita tapi kita nggak ada punya pelabuhan ekspor itu menerima. Ya, jadi ini yang harus kita pikirkan. Kemudian regulasi juga harus kita berbicara dengan pusat sehingga nelayan-nelayan kita itu bisa menangkap dengan jarak yang cukup jauh. Itu beberapa hal yang iya, keberangkatan. Oke, luar biasa sekali program Pak Iqbal. Semoga kami sebagai rakyat sudah berharap semoga program ini berjalan dengan baik dan lancar untuk ke depan. Nah, dengan adanya gebrakan-gebrakan tersebut nih Pak Iqbal, tapi DPRD ini sering dianggap jauh gitu dari masyarakat. Jadi ada yang beranggapan seperti itu. Nah, bagaimana sih Bapak ini memastikan gitu DPRD ini harus betul-betul hadir untuk rakyat? Jadi memang di DPRD itu ada kegiatan yang namanya reses. Ya. Reses itu kalau di provinsi itu kita 1 tahun 3 kali. Jadi 4 bulan 1 kali. 1 kali reses itu kita 8 titik. Jadi kalau 1 tahun itu kurang lebih ada 20 titik. Nah, contohnya di Dapil 1. Dapil 1 ini perwakilan yang ada di DPRD itu ada 12 orang dari semua partai.
contohnya kita di DPRD itu kita sebelum turun kita udah bagi. Jadi contohnya si A kayaknya tempat ini, berarti si B harus di tempat lain. Sehingga dengan harapan bahwa dalam 1 tahun itu, contohnya di Ternate ada 78 kelurahan, di Halbar ada 174 desa. Itu dalam 1 tahun kalau kita membagi, itu mudah-mudahan semua wilayah ini, semua kelurahan, semua desa ini bisa kita capai. Karena ada daerah-daerah yang dikategorikan daerah khusus. Contohnya Batantua. Itu yang kadang-kadang memang dengan biaya-biaya yang kita punya, nggak mungkin kita bisa sampai di Batantua contohnya. Kecuali kita menggunakan kapal feri contohnya, atau ada tol laut, atau kita melalui Bitung. Baru ada kapal-kapal kecil karena memang hubungan Batantua dengan Bitung itu lebih lancar. Nah, itu yang kita berharap bahwa melalui program reses ini bisa mengakomodir aspirasi yang disampaikan. Jadi aspirasi itu yang nanti kita tuangkan dalam pokok-pokok pikiran. Itu yang didorong ke pemerintah. Ini yang resmi oleh DPRD, mana yang tidak resmi karena ini dibatasi dengan anggaran. Anggota DPRD contohnya 1 orang itu diberikan tanggung jawabnya pokir sekian. Nah itu memprogramkan setelah kita jumlahkan secara keseluruhan, contohnya dia melebihi. Contohnya kita punya budget contohnya cuma 50 miliar untuk seluruh anggota. Ternyata setelah dihimpun dari sekian tadi, untuk yang di Kota Ternate aja itu yang ke-1 itu contohnya melebihi dari jumlah yang ada. Kita melalui forum Pusrembang, melalui rapat kerjaan dengan OPD yang bersangkutan, kita mendorong. Jadi ada pokir yang resmi, ada pokir yang tidak resmi yang kita dorong untuk di backup oleh OPD. Sehingga dengan harapan bahwa barangkali apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa terwujud dalam 1 tahun itu. Nah, jadi kalau kita jalan contoh di Ternate ini, yang pertama banjir, sampah, kuburan, lahan kubur, kemudian pembangunan musala, masjid, kemudian juga ada yang gereja. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat, ibu-ibu terutama. Kalau pergi di Pulau Jawa pasti minta untuk bikin kue. Ya, kalau pergi contohnya di daerah pulau itu pasti mintanya alat-alat pertanian, alat-alat perikanan. Kemudian kalau kemoya berkerubu, pupuk, mesin untuk apa. Jadi memang ini yang kita dorong. Jadi kalau sekarang kita lihat di Marikurubu, di Moya, sudah bagus. Alhamdulillah belakang tersaki kan ada mesin, ada alat mesin karena bongkarnya dan hasilnya lebih banyak. Yang biasanya panen sekian. Sekarang saya lagi rancang untuk jalan di Taman Laf. Ya, di Taman Laf itu ada bikin jalan. Jadi itu jalan pertanian, sehingga orang yang pergi hasil yang di paling belakang itu dengan akses kendaraan roda 2, roda 4 bisa capai pasar cepat. Karena kan kesian. Belum ada akses di situ. Dari pagi kalau ke kebun harus bawa makanan, karena tidak bisa pergi pulang. Tapi sekarang naik motor. Begitu juga hasil ada durian, ada ini segala macam cepat sampai di pasar dan harganya terjangkau. Kalau orang di harga mahal kan memang susah. Nah, jadi itu yang kita kembangkan. Nah, jadi memang tugas dari DPRD itu memang karena dibatasi juga dengan anggaran. Jadi kita harus pandai-pandai bernegosiasi dengan pemerintah. Dalam hal ini gubernur, kadang-kadang kalau memang yang harus kita datangi kita minta. Ibu tolong diperhatikan ini, karena ini biayanya besar. Kalau nggak bisa dalam 1 tahap ya dibagi. Nah, jadi kemudian juga kita berjuang di kementerian
untuk proyek yang besar, karena di sini ada balai sungai, ada balai jalan dan jembatan, jadi berjuang. Dan memang yang sekarang ini kita harapkan adalah bandara dan pelabuhan laut. Ya, sehingga diharapkan bahwa Sufifi dalam minimal 5 tahun ke depan udah kelihatan. Sekarang kalau sampai di Sufifi kan sudah ada poli juga di sana. Ada ya, terus ada kapal cepat Cantika ya. Jadi ya pergi pagi, kita juga bisa berkantor pagi, pulangnya sore. Karena memang sampai sekarang perumahan DPR juga. Nah itu yang susah juga. Iya, perumahan ASN itu harus ditambah, dan memang harus diperhatikan juga sarana yang lain, rumah sakit, mall, sekolah, karena pegawai itu mesti ada anak kecil lagi, mesti ada rumah sakit, mesti ada mall lah. Sekarang ini lagi kita minta untuk bangun hotel supaya ada kegiatan-kegiatan yang di Sufifi itu orang bisa nginap di Sufifi. Semua, iya, semua di sini harus. Jadi yang menikmati Ternate. Jadi memang tugas-tugas tanggung jawab kita ini adalah bagaimana supaya provinsi ini bisa seperti provinsi yang lain. Itu apa ya perannya Bapak dari parlemen sebagai jembatan yang melakukan suara. Nah ini dari tadi obrolannya Pak Iqbal bisa dipastikan Pak Iqbal sibuk sekali, padat sekali gitu. Ini bagaimana nih Pak mengatur waktu antara pekerjaannya Pak Iqbal dengan keluarga? Iya, saya kebetulan anak-anak kan suku Saran. Ya. Jadi kebanyakan ini urus cucu lagi. Jadi saya punya anak 3. Anak yang 2 itu kebetulan di Manado. Terus yang nomor 2 ada di sini. Sumber keluarga juga. Jadi 2 sumber keluarga. Yang perempuan 2 sumber keluarga. Dan mereka punya usaha masing-masing. Yang paling kecil itu laki-laki. Baru selesai 2023 itu di Monash University, dan sekarang kerja di Jakarta. Jadi kalau di sini ya kadang-kadang kalau di rumah ya karena ada cucu 1 hiburan itu sih kalau dari anak kedua. Iya ada kedua, ada pertama kan semua di Manado ya. Jadi ya membagi waktu memang kadang-kadang juga. Ya mungkin dokter bilang karena ada kalau kasus Vivi itu kan sekarang ini kan pagi pulang sore menjelang maghrib sampai di rumah maghrib. Nah, kadang-kadang malam lanjut lagi kalau ada kegiatan atau ada rapat atau bahas anggaran, bahas ini kan kadang-kadang kan di Sufifi ini rata-rata pegawai semua di sini. Jadi kalau sudah di luar jam kantor terpaksa kita harus tapi tetap kita nggak menggunakan hotel, kita menggunakan yaitu rumah dinas Wagub di Krisan itu. Di Krisan itu di lantai 2 ada ruang rapat. Nah itu bisa kita gunakan di situ untuk rapat-rapat yang tidak selesai di Sufifi. Nah, jadi memang kadang-kadang ya untuk keluarga ya memang kalau jadi ketua DPR ini ya untuk keluarga mungkin sedikit saya belum iya karena sebagian besar juga harus memimpin rapat, harus menerima harus bagaimana supaya jangan sampai APBD ini terlambat, bagaimana melihat bahwa teman-teman punya pokir ini semua harus itu sesuai dengan harapan masyarakat. Pokir ini contohnya ini terlalu banyak itu ya kita harus koreksi. Jadi setelah semua itu masuk kita pimpinan itu mengoreksi, terutama di internal partai Golkar. Jadi memang ya tapi ya kita nikmati karena memang ini sudah jadi panggilan dan memang ini harus kalau
dan dinikmati jadi susah. Jadi alhamdulillah keluarga juga bisa memahami dan ya terlatih nih untung jaraknya kan pendek-pendek saja, dekat-dekat saja kan. Itu jadi dekat sekali. Iya. Buktinya dari rumah ke sini ya, sampai 1 menit. Jalan kaki juga bisa. Jalan kaki apalagi lebih cepat lagi. Nah, jadi saya kira ini memang sudah merupakan tugas dan tanggung jawab dari merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Otomatis tinggal bagaimana supaya pengabdian kita ini orang bilang semoga masyarakat merasakan bahwa memang perwakilan mereka di legislatif itu tidak mengecewakan. Ini kan sudah 20 tahun lebih ya berarti Iya, 21 tahun ini. 21 tahun. Kalau 2004, ini 2025. Iya, Ini September 21 tahun. Tahun itu bukan waktu yang Iya, singkat. sama dengan pegawai. Hidup Kalau jadi karirnya. pegawai kan Baiknya. pensiun sudah. Iya. Semua pensiun. Nah ini Pak sebut pensiun nih, Pak kan dari DPRD Kota, Bapak Iya. juga berjenjang DPRD Kota berarti 3 periode ya? 3 periode. Nah terus Kalau lama waktu itu. Oh Terlalu lama. kelamaan. Kelamaan, cuma memang partai memutuskan begitu. Sudah, terima aja. Sampai dia di periode keempat baru Bapak ke provinsi. Iya, provinsi. Itu pun paksa. Siapa yang maksa? Artinya kita juga nggak mau lagi. Artinya kan harus ada regenerasi. Iya, Masa di kota terus. tapi tetap diusung gitu. Iya, harus. Kan partai yang mengusung. Sepanjang partai nggak mengusung, nggak bisa. Ya, jadi kalau di provinsi ini ya, nggak bisa. Saya nggak bisa lagi di kota. Nah ini kan sudah periode, masuk periode kedua ya di provinsi Iya, ya. kedua. Ini gimana nih ke depannya? Mungkin ada rencana mau lanjut ke periode ketiga atau mungkin Pak Iqbal mau ke Ya, jadi memang ini kerja ini nggak tahu habisnya kapan. Jadi yang paling penting adalah mudah-mudahan selalu sehat, Amin. jaga kesehatan. Ini di usia-usia ini kan, kalau ini masih muda-muda begini ya tak ada masalah. Sudah. Usia ini terlama nih, November sudah 60, Masih muda ya? 60, Muda Pak. so Jadi ya mungkin kalau panggilan tugas saya kira sepanjang orang masih kuat saya kira orang akan mengabdi selalu. Jadi nanti dilihat dengan kondisi. Iya. Nah, dan itu juga merupakan tugas dan kewenangan dari partai juga. Kalau sepanjang partai masih mengusung, ya mungkin ya masih bisa. Tapi kalau itu juga dilihat dengan kondisi masing-masing orang juga. Kalau kesehatan masih bisa ya silakan. Kadang orang masih mau tapi kadang-kadang kesehatan. Nah ini lautan ini setiap saat ini Iya, tadi bagus sih. ya kadang-kadang saya lihat teman-teman ada yang mungkin masih di bawah juga, kadang-kadang mungkin ada sakit sakitan. Jangan paksa lah. Ya, kadang-kadang dalam perjalanan itu kasihan ada mau makan mesti obat apa ke muka. Oh, iya. Semlambung. Sudah begitu kadang-kadang kalau naik speed, waduh, Makin-makin. ada gelombang lain tuh pusing sampai pakai obat apa aja. Nah di sini tuh kalau gitu jangan paksa. Berarti Pak Iqbal aman ya berarti sih. Ya, Iya, kalau waduh. pusing tuh setelah bisa sudah ya. Intinya jaga kesehatan. Jadi mudah-mudahan untuk sehat itu yang Amin. utama. Oke, jadi semoga Pak Iqbal sehat selalu Amin. dan programnya Insyaallah. berjalan dengan baik. Nah, terima kasih Pak Iqbal untuk pemaparannya dari tadi. Tapi sebagai closing statement, mungkin Pak Iqbal ada pesan penting untuk masyarakat Maluku. Ya, baik. Terima kasih. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Utara bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk kita bisa bagaimana membangun Maluku Utara lebih baik. Untuk itu diharapkan kerjasama semua pihak, baik masyarakat, baik politisi, baik pemerintah, saling mendukung sehingga dengan harapan bahwa Maluku Utara ke depan bisa lebih maju dan mudah-mudahan kita merupakan provinsi yang bahagia. Tentu kalau kita bahagia berarti dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain-lain kita terpenuhi.
Jadi itu adalah kebersamaan untuk membawa baik-baik supaya Lombok Utara lebih maju, otomatis anak cucu kita yang ada menikmati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk closing statement-nya. Semoga program-programnya lancar, Pak Iqbal juga sehat selalu, dilindungi, sekeluarga juga Pak Iqbal ya. Terima kasih banyak Pak Iqbal sudah menyempatkan waktu untuk mengisi program Gerakan Sang Pemimpin di episode kedua ini. Dan untuk Tribuners yang nonton, mungkin itu saja. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Galmira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.